Bentuk yang aku tahu dari orang Ibu. sekitar gitu, dari anakku, adikku, dan keluargaku yang bisa lihat, bentuknya sih kayak orang seperti kita, cuman perbedaannya mungkin yang adikku cerita bahwa saat dia meninggal itu seperti apa ya, saat terganggu tiap malam tuh kalau ada yang ngetokin kamar, kata dia. Hantu itu nggak cuma di malam hari tapi di siang hari juga ya? Iya, Bahkan di sekitar kita pun juga ada. ada. Hai semuanya, selamat datang di Obras Paha. Oke, kalau dengar kata pahanya pasti pikirannya kemana-mana, betul nggak guys? Betul. Tapi obras kali ini adalah obras santai alias pagi hari. Paha itu pagi hari. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, yaitu Ibu Nina. Hai Bu Nina. Hai. Selamat pagi, apa kabarnya? Kabarnya mau baik apa enggak nih? Tahu lah. Kabarnya baik. Alhamdulillah baik ya. Bu Nina ini salah satu guru SMK Negeri 1 Senganet di jurusan DKV. DKV, iya. Mengajar di DPK ya. DPK itu apa ya Bu, Pak Boto? Dasar kejuruan, dasar apa ya? Ibunya lupa. DKV, dasar program keahlian. Oh, oke. DPK. Tugasnya kayak desain gitu Iya, ya. lebih ke arah sih. Oh ya Bu, dengar Ibu bisa merasakan hal-hal yang di luar dunia ya atau sensitif ya? Iya. Itu- Hanya merasakan, Oh, tapi nggak sampai bisa bisa lihat. lihat. Nah, jangan deh. uh-uh. Kalau bisa nggak usah lihat. Itu dimulai sejak kapan Ibu ngerasainnya? Kalau dimulai sejak kapan? Mulai dari SMP sih. SD juga udah mulai sih. SD. SD kelas 4 SD udah mulai. Dari kecil. Dari kecil udah mulai ngerasain hal-hal yang kayak gitu. Aku kan nggak bisa ngerasain. Itu ngerasainnya gimana sih Bu? Rasanya kalau dibilang kayak gimana, seolah seperti kita biasa aja, cuman banyak hal-hal yang mungkin di luar nalar ya. Mungkin kayak kejadian misalkan kayak pintu tertutup sendiri. Kadang-kadang kan kalau orang yang tidak sensitif malah pasti kena angin Iya. gitu segala macam. Tapi biasanya ada perbedaannya dari ritme segala macam itu pasti beda. Oh, anak Ibu juga bisa ngerasainnya? Anakku yang cowok bisa, dia bisa lihat juga. Bisa lihat juga? Yang cowok dia bisa lihat. Kalau bentuknya kayak apa ya Bu, kalau Boto? Bentuk yang aku tahu dari Anak orang Ibu. sekitar gitu, dari anakku, adikku, dan keluargaku yang bisa lihat, bentuknya sih kayak orang seperti kita, cuman perbedaannya mungkin yang adikku cerita bahwa saat dia meninggal itu seperti apa ya. Gitu, itu yang akan nampaknya akan seperti itu. Kondisinya di siang hari ya Bu, atau di malam hari? Siang malam Siang itu siang ada. juga ada. Pernah lihat siang juga. Berarti Ibu pernah ngerasain juga. Kalau lihat kan aku bilang aku nggak bisa lihat, tapi kalau merasakan aku sering merasakan. Siang hari juga ada kok di sini. Ini gitu. Ini udah. Ini Siang hari juga di sekolah atau di rumah Bu? di sekolah. Di sekolah Iya. juga ada. Di ruang mana? Biasanya ada di deket BDP ya, di BDP deket parkir belakang. Di ruang kita di multimedia juga ada sih. Terus kalau Ibu ngerasain tuh apa yang Ibu lakuin? Takut pasti Enggak kan? sih, karena nggak lihat ya, jadi kayak ya biasa aja gitu. Nah, kalau kita kan nggak lihat, jadi kesannya kan kayak biasa gitu. Kecuali kalau kita mungkin lihat ya, euforianya kan berbeda. Karena kalau anakku sendiri dia lihat, biasa yang dia lakukan kalau nggak diam dia histerisnya nggak teriak, cuma tiba-tiba pucet atau nggak, mami aku deket mami ya gitu. Maksudnya hantunya tuh neror anak Ibu ya? Atau? Kayaknya kalau neror enggak ya, cuman kan mungkin gini, kita percaya bahwa di kehidupan kita tuh ada dua alam, yang kita bisa lihat sama yang enggak gitu ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa lihat kan biasanya gitu. Mereka hanya ingin maksudnya dipercaya bahwa mereka tuh ada. Ya. Mereka pun ada di situ gitu. Jadi kalau neror sih enggak. Karena yang sejauh ini aku tahu dari anakku bahwa dia tiba-tiba sosoknya hanya datang melihat bahwa aku ada loh gitu. Jadi Kalau ngeganggu sih kayak nggak ngeganggu, cuman kayak ngajakin main, yuk gitu main segala macam kayak gitu. anak Ibu takut nggak? Takut kan?
Kalau hanya dia cuma melihat sosoknya dia diem, misalkan kayak gini ya, dia tiba-tiba ada nih di pojokan kayak gitu, cuman diem doang, dia biasanya nggak pernah histeris, kecuali kalau mungkin ada gerakan dari si hantu ngajakin main segala macam, mungkin dia histeris. Kalau mukanya biasa aja dia nggak pernah ngapa-ngapain, tapi kalau tiba-tiba sosoknya nggak, mungkin yang dia lihat agak serem, pasti dia agak, pokoknya tiba-tiba pucat aja mukanya gitu. Oh, oke. Itu kejadian di sekolah atau di rumah? Karena dia bisa lihat tuh semua tempat yang dia Semua rasa ada, tempat. dia lihat. Jadi waktu jalan-jalan pemain pun dia bisa lihat. Iya, Oh. kebetulan di sekolahnya di SD, salah satu SD deh, SD negeri di sini. Pinggir SD itu dulu yang saya tahu adalah bekas kamar mayat. Oh. Itu yang anakku cerita ya. Karena gini, awalnya dia gini, Mami boleh aku tanya nggak, pinggir SD ku dulu apa ya? Dia bilang gitu kan, pertamanya gitu. Apa sih nak gitu? Yang Mami tahu itu dulunya rumah sakit. Oke, dia bilang. Terus pinggir kelasku itu apa? Dia nanya gitu ya. Setelah Mami itu rumah sakit, aku bilang gitu kan, rumah sakit dan kamar mayat. Oh, dia itu cerita pantesan banyak hantunya pakai baju-baju putih. Gitu. Mukanya juga ada yang sebagian serem, ada yang enggak. Ya agak-agak, hah gitu kan? Karena kita nggak lihat ya, jadi gitu. Jadi pokoknya tiap hari gurunya bilang yang dia lakukan di kelas adalah, mungkin kalau orang anak zaman sekarang dibilang nakal ya, tapi padahal bukan nakal, dia hanya mengalihkan ketakutan dia. Jadi di tiap hari itu di kelas, kata gurunya bilang, dia lari sana sini, lari sana sini, Karena diteror sama karena dia melihat. Jadi kalau ditanya, kamu diganggu nggak? Aku bilang gitu ya, kamu diganggu? Saya sih nggak diganggu, yang diganggu kawan, kata dia. Oh, temennya yang nakal tuh yang dia ganggu. Saya nggak ganggu, cuma saya merasa risih karena keadaannya dia tuh nggak bagus gitu, penampakan dia nggak bagus, jadi dia ngerasa dia risih. Dia masih sekolah sampai sekarang? Masih sekolah. Sampai sekarang pun masih diganggu juga? Sampai sekarang dia dicoba untuk bisa membentengi diri. Jadi kalau melihat sesuatu, ya udah biarin aja gitu. Mau masuk? Boleh, mau masuk kamar. Ini Ibunya ada. Ada something. Ada sesuatu. Oke. Oh iya. anak yang ini ya, Pak? Masa dia Ada yang bisa juga. Oh, ini. ada. Yang ini dia agak sensitif ya, lihat, tapi mungkin kalau kayak anak kecil seperti ini kan dia rasa mungkin teman aja, jadi ya biasa aja. Tapi kalau abangnya karena memang dia sudah sekolah, sudah tahu bisa membedakan mana yang manusia mana yang enggak, jadi beda, histerisnya beda. Kalau masih kayak gini cuma sekedar yang udah, tapi kalau ada yang aneh-aneh paling dia gitu. Oh, jadi anak yang besar yang bisa lihat cowok ya. Tandanya ada sesuatu. Coba. Kasian juga ya. Kayak maksudnya sekolahnya keganggu. Itu kadang-kadang yang bikin aku kasihan tuh, makanya mungkin saya membentengi, kalau saya lebih membentengi sama lebih ke agama ya. Karena kan kita percaya bahwa yang menciptakan kita dengan mereka adalah Tuhan. Ya. Ya kan? Otomatis kita pasrah sama yang di atas, sama Tuhan kita. Kita gimana caranya biar anakku, mungkin gini, di keluarga kami ada keturunan yang bisa lihat ya kan, ada turunan. Jadi kalau turunan otomatis dia nggak bisa ditutup gitu. Tapi untuk sementara mungkin bisa, tapi kalau tutup sampai nggak bisa lihat lagi, nggak mungkin. Suatu hari nanti dia bisa lihat, cuman kondisinya biarkanlah dia bisa lihat dalam keadaan yang sudah siap. Iya kan, dia yang dalam keadaan dia nggak takut deh, biarin aja gitu. Kalau sekarang karena masih kecil, mungkin rasanya shocknya lebih luar biasa kan, jadi ya udah. Jadi dari papa ibu atau mama? Dari mana? Mama ibu turun ke ibu. Dari kakek, untuk keluarga dari anaknya kakek tuh nggak ada sama sekali. Udah gitu kalau dari anaknya mama, aku sama adikku yang cowok. Adikku yang cowok memang dia bisa lihat. Dia mulai dari SMP kelas 1 mulai lihat. Kalau aku hanya bisa ngerasain aja. Mungkin bedanya kalau kami yang hanya bisa merasakan, mungkin dari mimpi pun biasanya ya. Itu SD Bu tiba-tiba langsung bisa ngerasain ya? Ngerasain sesuatu kayak
Jadi waktu itu tuh SD kelas 4 ya, kalau nggak salah aku kelas 4 SD masuk. Jadi kan kalau kami tuh SD-nya tuh ada sekolah pagi, sekolah sore ya. Kebetulan waktu itu aku dapat bagian kelas sore. Posisinya lagi hujan sih, hujan rintik-rintik kayak gitu. Jadi biasanya kalau mau kamar mandi sore-sore hujan-hujan kayak gitu agak gimana ya. Jadi memperkenalkan diri sendiri nih, tiba-tiba abis keluar dari kamar mandi, yang aku lihat bangku tuh semua bruk gitu. Kedorong, Otomatis kedorong ke belakang semua. nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Akhirnya teriak dong, takut ya. Takut gitu, gitu. Akhirnya guru, kenapa sih gitu? Ikut dong. Pas ruangan itu nggak sampai 1 menit lah, karena posisinya deket. Posisinya masih sama. Apa kamu lihat apa gitu? Nggak ada apa-apa. Nggak ada angin, nggak ada. Otomatis kalau bangku digeser otomatis brok gitu kan pasti akan posisinya untuk balik lagi susah. Ini kan ini posisi semula gitu. Udah semula aja. Dari situ terus langsung sampai hari Dari situ sampai sekarang ya udah, kalau melihat penampakan kayak gitu sih nggak cuma merasakan tiba-tiba kayak kalau di sini yang aku pernah lihat lemarinya buka tiba-tiba tertutup gitu. tiba-tiba. Tertutup di sini. Kalau nggak komputer tiba-tiba nyala sendiri gitu. Di rumah ibu berarti Kalau di rumah sih jarang ya. Cuman pernah deh waktu itu kejadiannya waktu sebelum aku pergi ke Bangka tuh masih usia kuliah kali ya. Jadi tiap malam tuh kan pokoknya tiap malam, terutama malam Jumat suka ada yang ngetokin kamar, tok gitu. Jadi kalau aku karena aku nggak bisa lihat, aku pikir ya udah, kalau kebiasaan binatang malam tuh kayak serangga gitu ya, mau masuk nih gitu kan. Jadi cuma sekedar ya udah deh serangga mau masuk gitu. Apa sayang? Tiba-tiba adik yang cowok karena dia bisa lihat, dia bilang kamu nggak pernah ya ngerasa terganggu tiap malam tuh kalau ada yang ngetokin kamar, kata dia, karena dia pindah kamarnya ke kamarku kan. Aku bilang nggak, biasa aja, mungkin serangga. Nah dia baru cerita itu ada yang suka loh, kata dia, jadi tiap malam tuh ngetokin kamar kamu. Jadi memang jamnya tuh sekitar jam 12 sampai jam 1 kamar aja yang ketokin dia. Setiap itu ya Bu? Tiap hari Jumat. Tiap hari Jumat jam 12 malam. Iya. Tapi ada kadang-kalanya gini, kadang-kadang kalanya kita kalau lagi ini tuh merinding sendiri, tiba-tiba yang kayak kita takut, bener-bener takut gitu. Ada kalanya seperti itu. Iya. Iya kan? Tapi ada kalanya ya udah deh biasa aja. Tapi kalau memang keadaan kita yang ngerasa lagi takut banget, berarti dia memang ada deket kita. Tapi kalau kita ngerasa yang biasa aja ya kayak gitu ya. Berarti anak ibu tiga-tiganya bisa ngerasainnya? 2. Kalau yang satu nggak bisa? Yang kedua enggak. Berarti nggak bisa ngeliat, nggak bisa ngerasain? Iya. Yang kedua nggak bisa ngeliat dan nggak merasakan. Dia aman deh gitu. Aman. Oh, berarti suami ibu juga bisa atau? Enggak. Jadi kadang-kadang kalau di rumah kan kalau sama dia udah paling perasaan remaja gitu. Iya karena kan memang Gue juga kayak gitu karena gue juga nggak bisa ngerasain sih. Puji Tuhan guys. Jadi hantu itu nggak cuma di malam hari tapi di siang hari juga ya. Iya. Bahkan di sekitar kita pun juga ada. Ada. Jadi cara ibu ngatasinya kalau ngeliat kayak gitu atau anak ibu kayak gitu, kalau anak ibu aja. Gini, kalau anakku sekarang tuh aku biasakan gini, saat dia melihat, saya cuma minta dia berdoa. Tutup mata kamu dan berdoa. Kalau bisa kalau kayak aku komunikasi gini. Kalau misalnya kayak kejadiannya pernah terjadi di lab 2. Tiba-tiba pokoknya saat itu siang hari lagi ngerjain tugas biasa kan, kalau guru-guru ini ada tugasnya sendiri kan. Pertamanya cuma ngerasain kok ada yang lewat, karena posisi tangan sebelah kiri dingin, hanya sebelah kiri nih dingin doang gitu kan. Udah, pertama sih positif thinkingnya adalah kena AC, kalau nggak kipas. Tapi setengah. Lama-lama kok makin dingin ya, pindah deh dinginnya, ada di sebelah sini sama di belakang juga dingin. Oke. Nah akhirnya cuman berkomunikasi kayak gini, udah deh nggak usah ganggu aku cuman maksudnya menuntaskan tugasku gitu kan. Jadi kalau aku di sini cuman mau kerja, kamu kalau mau ada di sini juga nggak apa-apa, yang penting nggak saling ganggu gitu. Tapi kalau kejadiannya udah makin luar biasa, aku cuma bilang ya udah, aku kasih waktu ya sampai 1:30 misalkan aku kerjain,
oh saya Mau apa? selesai dari situ, yaudah aku kabur gitu kan. Ya ternyata ya udah gitu. Setelah 2, kalau kita nggak berdiri dari situ, rasanya memang lebih spooky lagi. Iya. Gitu. Kerasa nggak bentuknya, Bu? Maksudnya bentuknya Nah, kalau apakah a- cowok, cewek atau Kalau bagaimana? kalau aku tipikal yang bisa merasakannya, jadi bukan langsung melihat tapi bisa merasakan, kita bisa memetakan dia tuh seperti apa. Ah, Udah gitu, kalau kadang-kadang kalau aku dapatnya dari mimpi juga biasa seperti itu. Dari mimpi. Jadi sebelum aku ke suatu tempat, biasanya kalau aku dimimpiin satu tempat beserta penghuni yang tanpa dikasat mata dilihat, biasa aku datang apa sih bilang gini, rumahnya sama ya, sama kenapa? Dia pasti aku sebutin di sini ada ya hantunya, misal gitu ya. Udah kawan pasti bilang iya, kalau di daerah sini ini hantunya gini. Dia ini ya udah cuma seperti itu doang, tapi nggak sampai mengganggu segala macam. Apa sih? mau ngapain? Nggak apa-apa, nggak minum dulu. Apa Dik? Jangan dia sih. Serem. Nggak usah diajak. Kok jatuh? Konten. Gitu, kalau aku gitu. Jadi oh iya nggak takut ya. Jadi kalau aku cuman kayak gitu. Jadi tapi yang di mimpi itu biasanya hampir sekian persen benar gitu. Jadi kalau aku bilang nih, misalkan aku ke rumah kamu, tiba-tiba sebelum ke rumah kamu aku mimpiin, nah, pasti beserta itunya. Aja, amit-amit. Ya itulah. Jadi mungkin hantu itu pengen kayak minta tolong ada. Iya, ada sebagian orang pasti dia mungkin tidak tenang. Dia pasti pengen minta tolong segala macam. Ada halnya juga dia cuman pengen diakuin bahwa dia ada di situ. Aku ada gitu kan. Apalagi kalau misalkan kayak gini, kita berkunjung ke suatu tempat, kita nggak permisi, itu juga kadang-kadang mereka nggak suka. Makanya kalau ke suatu tempat, iya, kayak kita masuk ke rumah orang, tiba-tiba kita nggak permisi, orang pasti marah ya. Mungkin mereka juga punya etika gitu. Kalau kita ke tempat seperti itu, sebaiknya memang permisi, ada tata keramanya, nggak sembarangan masuk atau segala macam, karena mereka juga nggak suka biasa kayak gitu. Dan kalau mereka ada cuman gangguan kecil, cuman pengen menampakkan aku penghuni di sini loh, aku ada di sini loh, gitu. Jadi mungkin kesimpulannya yang kita dapat dari cerita Bu Nina itu bahwa hantu itu gak hanya di malam hari, tapi ada di siang hari juga. Iya, Dan cara ngatasinya ya udah doa aja sama Tuhan. iya. Kita berdoa, kita tenangin diri gini. Semakin kita dekat sama Tuhan, biasanya dia kan akan takut ya. Ya. Jadi nggak usah kita tiba-tiba seperti itu histeris segala macam. Ya udah, kita sama Tuhan, kita menolong sama Dia, ya insya Allah Dia pun akan menolong kita gitu. Dan lagian istilahnya sejauh yang saya lihat, saya rasakan, saya dengar gitu, bahwa mereka tidak mengganggu yang memang benar-benar kayak kan kalau di TV tuh ngekick orang sampai mati segala macam ya. Tapi kan pada dasarnya nggak ada seperti itu. Mungkin kalau tiba-tiba ada kejadian dia lewat saat kita berkendara segala macam, itu yang membuat kayak tabrakan. Tapi bukan dianya yang mendorong untuk jadi tabrakan kan. Cuman kan kadang-kala tidak tepat waktunya, kayak mungkin kebanyakan kayak orang lagi berkendara tiba-tiba dia lewat, orang yang bisa lihat atau yang dilihatin kadang-kadang kan shock ya. Jadi nggak bisa, kendaraan otomatis nggak bisa dikendalikan dengan baik. Nah itu yang bikin dia tabrakan. Kalau ini sih enggak sejauh ini ya. Paling yang aku tahu mungkin ceritanya kayak adekku dulu kerjanya di satu villa di Bandung. Dia kerja di situ. Adekku yang kedua memang nggak pernah bisa melihat dan merasakan. Cuman tiba-tiba semenjak dia kerja di situ banyak kejadian aneh gitu. Kejadian anehnya banyak yang dia lihat kayak tamu mau nginep di situ. Padahal orang sekitar nggak pernah lihat ada orang di situ gitu. Jadi dia otomatis seolah-olah ngobrol sendiri. Gitu. Jadi orang nggak bisa lihat, cuma dia Iya. yang bisa lihat. Jadi pas, Mas tolong ya kamar sekian sediakan atau villa nomor sekian sediain. Selain pada bengong kan, kamar mana Bu? Yang ditanyain jawab nggak Bu? Ya ditanyain, biasanya dia bisa komunikasi sama adikku, atau kalaupun enggak dia cuma senyum doang, dia cuma ngangguk gitu. Gitu. Jadi enggak yang seperti apa, enggak, dia cuma ngangguk doang gitu. Ada yang mungkin minta tolong atau segala macam. Pokoknya kalau yang kamar semua orang histeris bilang, Bu, yang ibu lihat kayaknya bukan orang gitu kan. Enggak itu.
itu. Tapi sekali dia balik udah nggak ada, ya udah. Begitu pernah kejadian dulu di villa itu ada anak kecil yang mati tenggelam, nggak ketahuan, anak salah satu pemain sepak bola deh, dulu rame banget tenggelam di situ. Jadi adikku ngelihat anak itu mau tenggelam, dia lari dari ruangan, dia bilang sih dia nolongin, sempat narik, cuman yang lain pada tanya kan, ibu kenapa sih lari-lari gitu, ada apa, itu ada orang tenggelam, kok kalian tuh tega banget sih ngebiarin orang tenggelam. Nggak ada orang bu, kata dia kan. Jadi ya itu yang dia ada orang rasain kayak gitu, makanya dari situ dia ngerasa mungkin makin lama makin gak ini. Cuman si anak itu semenjak adikku bantu nolongin dia, adikku bilang tiap hari dia pulang tuh diikutin gitu. Sampai depan rumah diikutin. Mungkin dia mau menjaga kali ya. Karena sampai depan rumah kan diikutin. Habis depan rumah ya udah dia pulang lagi gitu. Kayak nganterin doang. Cuman sampai dia depan rumah udah masuk, dia udah safety. Bye gitu kali ya. Udah gitu. Menjaga gitu. Iya. Kadang-kadang mungkin yang kalau yang saking sayangnya sama adikku semenjak dia kerja di situ. Jadi ada yang dia bilang gini, tiba-tiba dia ngerasain kakinya tuh panas luar biasa, badannya nggak bisa diangkat, dia sakit gitu. Kenapa kok bisa kayak gitu? Tiba-tiba ada yang bilang bahwa dia tuh ada hantu yang suka, akhirnya dia meluk gitu. Akhirnya memang dari situ dia nggak bisa, badannya nggak bisa digerakin segala macam. Maksudnya hantunya meluk aja. Oh iya. Jadi kita kayak otomatis misalkan tiba-tiba ya, kamu berat nih, punggungmu, kakimu segala macam dari suatu tempat yang sepi atau kayak gimana ya, Tahan. mungkin ada yang ikut, otomatis gitu ya. Apakah itu memang mungkin karena dia suka, atau mungkin kamu pernah melakukan suatu hal yang tidak dia sukai, misalkan dia ketendang, karena kan kita nggak lihat wujud dia, tiba-tiba kita tendang dia, kita senggol dia marah misalkan kayak gitu, kita datang nggak pamitan atau kita nggak permisi segala macam, mungkin dia ngikut gitu. Gitu, jadi kayak gitu sih. Tapi kalau lebih dari situ ya saya kurang tahu, karena sejauh ini cuma seperti itu doang. Jadi mungkin kalau yang suka kita minta sama Tuhan bahwa udah deh tolong, karena kita beda alam juga kan, jadi minta dilepas. Tapi kalau yang nggak suka kita minta maaf karena kita tidak sengaja gitu. Karena biasanya kalau yang nggak sengaja kayak gitu kita udah minta maaf, biasanya kadang-kadang dia minta dibalikin lagi tuh. Tergantung sih, kalau kamu berani ya Pokoknya kalau kita nggak ganggu duluan, dia nggak bakal ganggu kita. Jangan cari yang aneh-aneh gitu. Iya. Kadang-kadang iya, intinya etika kita juga sih jaga. Oh iya sih. Karena pokoknya kita masuk satu ruangan, kalau aku kan percaya gini, kita di sini pasti ada ya. Tanpa kita sadarin dia ada. Jadi kadang-kadang kalau mau datang suatu tempat, mau siapapun, kadang-kadang dari rumah atau kita datang, biasanya kalau aku permisi. Kalau orang itu biasanya salam ya, assalamualaikum. Mau pulang mau pergi juga gitu. Nyampe rumah biasanya walaupun di rumah nggak ada orang, kalau aku mempercayai bahwa kita harus mengucapkan salam. Fungsinya apa? Biar orang yang ikut kita tanpa kita sadarin itu juga nggak ikut masuk rumah gitu. Kalau kalian kan pasti punya cara kalian. Nah, bisa datang, pulang, pergi, ya udah itu aja. Berdoa. Makanya kadang-kadang anakku sering bilang, mau belajar berdoalah, pulang dari sekolah berdoalah. Fungsinya apa ya? Fungsinya itu. Kita kalau belajar kan bisa konsentrasi ya. Minimal ya, kadang-kala kan orang yang tiba-tiba bisa kayak gitu, kalau lagi sakit karena keadaan lemah, biasanya bisa lihat ya. Dia dilihatin gitu. Nah, seperti itu, maksudnya membentengi diri kita sendiri. Karena mereka pun istilahnya cuman pengen diakui bahwa mereka itu ada. Oh, kayak kenapa? Sandal di sana. Jadi etika itu juga penting ya. Iya, etika juga penting. Oh sayang, apa? Ada ya. Jadi kalau mau masuk ke rumah Oh iya, pun iya belum. ucapin salam aja gitu. Iya, ucapin salam walaupun nggak ada orang, ucapin salam. Karena kalau aku percaya dengan agama itu tidak ada istilahnya bahwa saat kita masuk suatu ruangan apapun, kalau kita mengucap salam, barang yang tidak terlihat itu juga akan takut, karena kita sudah mendoakan, misalkan gitu ya. Oke. Oh,
Makasih banget Bu Nina hari ini udah hadir ke sini. Iya. Di podcast Obras Paha ya. Obras Paha. Iya, Paha. Obrolan santai pagi hari. Mungkin ada season 2 enggak nih? Season kedua. Ntar dengan bintang tamu yang Iya, dengan bintang tamu. Pokoknya kalau kita nggak gangguin, dia juga nggak gangguin kita. Ya, tutup aja. Jadi sampai di sini dulu obras kita ketemu lagi di nanti season kedua. Bye.